Riana terpaksa kembali turun ke lobi karena sang resepsionis mengabarkan bahwa ada paket untuknya. Wanita itu menandatangani kertas yang kurir itu sodorkan kepadanya dan membolak-balik kiriman paket itu. "Siapa sih kirim paket segede ini?" gumam Riana. "Borong ya kak?" tanya si resepsionis selama. Riana melihat resepsionis itu dan tertawa. "Waduh, berapa duit kalau belanja segini banyak, Mbak?" Lagu I Am Okay, karya asli seorang wanita muda bernama Hila Soul, memberitahu Riana bahwa ada panggilan masuk untuknya. Wanita itu merogoh saku jaket tipis yang ia pakai dan mengambil gawainya. Riana mendesah saat tidak ada nama yang tertera di layar. Dengan ragu dia menggeser tombol hijau. "Halo," sapanya. "Ana, ini aku." Terdengar suara Erik di seberang telepon. Riana mendesah. Dia berjalan sedikit menjauh dari meja resepsionis dan mendengarkan perkataan Erik. "Aku hanya ingin mengingatkanmu, Evan, dia perlu tidur sebentar." "Tuan Jenkins, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa mendapatkan nomor telepon saya. Tapi tolong, jangan pernah menghubungi saya baik itu dengan alasan Evan ataupun tidak. Saya sudah cukup mendapatkan masalah hanya karena Anda, Tuan. Saya tidak mau menambah masalah. Saya ingin hidup tenang. Dan sekali lagi, tolong jangan temui saya. Jangan datang ke apartemen saya dan jangan terlalu ramah kepada saya. Jika secara tidak sengaja kita bertemu, tolong jangan hiraukan saya. Please." Riana segera menutup panggilan itu. Dia menghela napas panjang dan memejamkan matanya beberapa saat. "Ya, kamu sudah bertindak benar, Riana. Kamu harus tegas. Jalanmu sudah terbuka untuk membalas dendam. Jangan sampai emosimu menggagalkan rencanamu." Hati Riana memberikan peringatan. Riana menghembuskan napasnya beberapa kali dan kembali berjalan menuju resepsionis. Dia berterima kasih pada resepsionis itu dan membawa paketnya kembali ke apartemen. Seseorang yang sedari tadi mengamati Riana menautkan alisnya. Lelaki itu menyembunyikan lagi wajahnya di balik masker dan berjalan keluar gedung apartemen itu. "Apa kamu bilang? Itu nggak mungkin. Itu pasti akal-akalan dia saja. Aku nggak percaya." "Ini saya rekam sendiri tadi," ujar laki-laki berjaket hitam itu, seraya memberikan video Riana yang berdiri bersembunyi di balik vas besar dan berbicara dengan Erik di telepon pada seorang wanita berwajah plasteran. Wanita itu menggigit bibir bawahnya dan menggenggam erat ponsel laki-laki itu saat mendengar sendiri Riana berbicara. Muka kegeraman mengubah wajah ayu wanita yang dikenal dengan nama Lily Lee atau Sian Lee itu menjadi menakutkan. Ada raut khawatir pada orang suruhan Sian Lee itu ketika ponsel miliknya masih ada di tangan sang majikan. "Dengar, kamu tetap ikuti si jalang itu. Temanmu tetap ikuti Erik. Kalau ada apa-apa, kasih tahu aku. Aku mau tahu di mana dia setiap harinya. Mengerti?" Laki-laki itu mengangguk dan mengulurkan tangan meminta ponselnya kembali. Dengan kasar wanita itu dengan penampilan seksi mengembalikan ponsel orang suruhannya. "Kamu pergi sekarang." Sian Lee menatap nanar ke depan. "Erik, kenapa? Kenapa kamu masih belum bisa melepasnya? Ini sudah tidak 3 tahun." Tubuh wanita itu luruh ke lantai dan membiarkan air matanya deras mengalir. Isakan yang ia tahan dengan meletakkan mulutnya di atas tangan yang ia tumpu di sofa tidak mampu meredam suara tangisannya. Wanita itu memejamkan matanya. Sesegukan ia bila mengingat semua yang ia alami selama bersama dengan Erik. Saat itu gempita sorakan selamat memenuhi ballroom hotel milik keluarga Sian Lee di London. Banyak awak media berjejer dengan kamera mereka di depan gedung. Dengan gaun putih bertabur permata Swarovski, Sian Lee berjalan anggun. Senyuman tiada henti menghias wajahnya. Berjalan layaknya artis papan atas, Sian Lee menyusuri karpet merah dan berpose untuk awak media sebelum dia digiring menuju ke dalam ballroom. Selamat, seru para tamu saat itu. Sian Lee tersipu dan mengangguk berterima kasih. Dengan bantuan ayah dan ibunya ia berjalan menuju panggung yang sudah ditata megah di bagian depan. Memakai adat tradisional Tiongkok, Sian Lee dihantar kedua orang tuanya menghampiri seorang laki-laki
yang sudah berdiri gagah di atas panggung, didampingi kedua calon mertuanya. Matanya tidak bisa lepas dari laki-laki itu yang begitu tampan dan bak dewa Yunani, dengan balutan jas mewah berwarna hitam pekat dan dasi kupu-kupu. Laki-laki itu berdiri menunggunya. Erik, sapanya saat ia sudah berdiri di hadapan laki-laki itu. Tidak ada senyuman, hanya ada anggukan yang ia terima dari calon tunangannya itu. Tapi itu tidak masalah baginya. Erik, aku tidak percaya ini, kalau kamu adalah tunanganku sekarang, bisik Xianli dengan wajah tersipu. Xianli begitu bersemangat dan tidak bisa melepas tatapannya pada laki-laki di hadapannya itu, yang sedang berdiri mendampingi ibunya yang saat ini memasangkan kalung dan juga cincin berlian padanya. Akhirnya, aku bisa melihat kalian bersama, ujar Lady Hanwell, ibunda Erik. Iya tante, saya juga tidak percaya ini, sahut Xianli. Tidak ada sepatah-patah pun terucap dari mulut Erik hingga acara resepsi dimulai. Maaf, aku harus pergi, permisi, pamit Erik tiba-tiba setelah mengantar Xianli ke tempat duduk mereka dan keluarga. Xianli dan kedua orang tuanya terkejut. Demikian pula Lady Hanwell. Wanita aristokrat itu berdiri dan hendak menyusul putranya yang telah berjalan menjauh, namun tangan mantan suaminya, Sir Edward, menariknya. Jangan kejar, hari ini ada klien penting, dia harus pergi, ujar Sir Edward dengan wajah datarnya. Tangis Xianli pecah, dia tidak mampu lagi menahan rasa sesak di dadanya ketika memori itu kembali. Kenangan ketika Erik meninggalkannya saat resepsi pertunangan mereka 3 tahun yang lalu terbayang jelas di benaknya. Dia menyangka Erik tidak pernah memiliki perasaan apapun kepada Rihanna karena laki-laki itu sangat jarang datang ke penthouse di mana Erik menyembunyikan Rihanna dari dunia. Saat itu dia begitu bahagia karena Lady Hanwell melamarnya untuk menjadi pendamping Erik. Dia juga tidak keberatan walau bukan Erik yang memasangkan cincin pertunangan, karena toh baginya Erik sudah berada dalam genggamannya. Tapi nyatanya selama 3 tahun ia menjadi tunangan laki-laki itu, tidak sekalipun Erik bersikap hangat dan memperlakukannya istimewa. Laki-laki itu selalu menjauh setiap kali ia mencoba mendekatinya. Mengapa? Mengapa kamu memperlakukan aku begini, Erik? Kenapa? Aku terima semua sikap dinginmu, tapi kenapa kau begitu kejam kepada aku, Erik? Mom, aku mau tinggal di sini malam ini. Bolehkah aku? Rihanna berjongkok dan mengusap kepala putranya. Dia tersenyum lalu meraih tangan bocah itu. Ada banyak yang harus Mom kerjakan, Evan. Evan sama Om Deb dulu ya, bujuk Rihanna. Evan menunduk, wajahnya tertekuk lesu. Dia sangat ingin menghabiskan waktu bersama ibunya. Seperti teman-temannya, ia ingin selalu bersama ibunya. Evan, bagaimana kalau malam ini kita main? Belum juga Deb menyelesaikan kata-katanya, Evan berlalu pergi dan berjalan lesu ke apartemen ayahnya yang berseberangan dengan milik Rihanna. Ana, aku susul Evan dulu, pamit Deb. Rihanna mengangguk dan menarik kedua sudut bibirnya. Melihat punggung sang anak tidak lagi terlihat, Rihanna membalikan badan dan masuk kembali ke dalam apartemennya. Wanita itu segera berjalan menuju kamar dan meraih dus yang tadi ia ambil di meja resepsionis. Dia membuka kotak itu dan mengeluarkan isinya. Senyumnya mengembang ketika melihat setumpuk file yang ia perlukan telah berada di tangannya. Saatnya untuk bermain-main, gumamnya. Rihanna menghabiskan waktu semalaman untuk mempelajari semua file itu. Namun tidak terlihat wanita itu merasakan lelah karenanya. Pagi hari matahari menyapu wajah wanita yang terbaring di atas karpet, di antara kertas yang bertumpuk tidak rapi di sekitarnya. Wanita itu mengerjap saat silau cahaya sang surya menggelitik matanya untuk terbuka. Oh ya ampun, aku ketiduran, gumam wanita yang masih memakai baby doll batik itu. Wanita itu terkejut ketika mendengar suara password apartemennya berbunyi. Mas Dimas, ya ampun, jam berapa ini? Kenapa dia udah datang? Ucap Rihanna panik. Wanita itu segera menarik dus dan memasukkan semua kertas-kertas dan map itu ke dalamnya. Sudah,
gumam Riana sambil tersenyum dan menghapus keringat yang sejatinya belum banyak keluar. Ceklek. Oh ya ampun, seru Riana. Dia terpaksa berhenti dan meletakkan dosnya itu lagi di lantai saat melihat buntelan file yang ia pilah semalam masih berada di atas meja makan. Dia menyambar buntelan file itu dan memasukkannya dengan cepat ke dalam dos, lalu mengangkatnya. Walaupun berat, Riana tetap menggotong dos itu dan menaruhnya ke balik sofa tamu yang berdekatan dengan jendela. Belum lagi dia menegakkan badan dan berlalu dari sana. Seseorang memanggilnya. Trisa? Riana terdiam. Perlahan dia menegakkan punggungnya dan tersenyum tipis. Oh, Mas, pagi banget, sahut Riana seraya menggerakkan tubuhnya seperti orang yang sedang berolahraga. Trisa, bisa kita bicara sebentar? Tanya laki-laki itu dengan mata yang lurus menatap Riana. Apa maksudmu, Mas? Kapan aku bilang mau pisah sama kamu? Pertanyaan macam apa itu? Apa hubungannya pindah dari sini sama hubungan kita? Alis Riana bertaut. Dia menatap kesal pada tunangannya itu, lalu mengalihkan wajahnya. Trisa, kalau kamu memang benar-benar ingin mempertahankan hubungan kita, kamu harus pindah dari sini. Aku tahu, Erik sudah beli apartemen tetanggamu di depan. Dia juga sudah tinggal di sana kan? Aku tahu semuanya. Tris, apa karena itu kamu menolak pindah dari sini? Karena kamu gak mau menjauh dari Erik? Karena kamu masih punya niatan buat kembali sama Erik, begitu? Trisa, dia itu sudah punya tunangan dan akan segera menikah, sama kayak kita. Apa kata orang kalau sampai mereka tahu kalian tinggal di gedung apartemen yang sama, di lantai yang sama, dan oke, kalau itu maumu oke. Kita pindah kemana? Apa kamu punya tempat buat aku? Tantang Riana. Wanita itu kembali memfokuskan matanya pada sang tunangan. Raut wajahnya sangat datar tanpa ekspresi. Dimas terdiam. Dia menatap wanita di hadapannya itu dan mengerjapkan matanya. Sungguh sayang? Tanya Dimas dengan mata berbinar. Riana berdiri. Dia melangkah ke dapur dan mengambil minum. Bukannya itu yang kamu mau? Riana menatap datar Dimas, lalu menenggak minumannya. Tapi nggak sekarang. Kasih aku waktu buat beresin semua barang-barangku dan kirim pemberitahuan resmi ke Elena, karena masa kontrak apartemen ini masih lama dan sudah dibayar kantor. Dimas mengangguk cepat. Oke, asal kamu mau pindah sayang. Terima kasih sayang, aku senang banget dengarnya, ucap Dimas dan segera menarik Riana dalam pelukannya dengan senyuman tiada-henti. Tubuh Riana menegang, dia tidak bisa bergerak. Tidak ada rasa nyaman saat laki-laki itu memeluknya. Tidak ingin membuat Dimas curiga, Riana memaksakan diri untuk tersenyum. Aku gak bisa napas, Mas, gila Riana, dan berhasil membuat Dimas melepas pelukannya. Aku akan carikan apartemen yang lebih baik dari ini. Aku ada teman yang... Aku gak perlu mewah, asal nyaman dan gak terlalu sulit buat aku ke kantor. Sudah cukup, sahut Riana cepat. Dimas mengangguk. Oke, kalau begitu aku pergi dulu sayang. I love you. Pamit Dimas. Cuk. Tanpa izin, Dimas mendaratkan bibirnya dengan cepat di kening Riana dan berlari pergi. Riana menutup matanya. Wanita itu mengeratkan rahang hingga otot-otot lehernya terlihat. Rasa jijik pada laki-laki menjalar di seluruh tubuhnya. Dia segera berlari ke kamar mandi dan menggunakan banyak sabun untuk membasuh badan dan wajahnya. Dia menggosok dahinya berulang hingga memerah, bahkan mulai terasa sedikit perih.